Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginting Minkara Ninda. Saya dari Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam PMIB. Langsung saja, di sini saya akan membuat suatu video mengenai gangguan psikologi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sebelum saya memulai wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu gangguan psikologi secara singkat. Jadi, gangguan psikologi itu banyak macamnya. Ya, mungkin salah satunya gangguan depresi. Gangguan depresi termasuk ke dalam gangguan psikologi. Mungkin dikarenakan gangguan suasana hati atau mood yang mungkin ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan mungkin itu rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasakan sedih atau murung. Pastinya pernah. Seseorang bisa dinyatakan depresi jika dia sudah lebih dari seminggu atau 2 minggu merasakan sedih atau putus harapan atau tidak berharga lagi. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan biasanya menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Depresi bisa menyerang siapa saja, termasuk wanita. Depresi pada wanita ini biasanya sering dikaitkan dengan perubahan hormonal, termasuk menstruasi, kehamilan, setelah kehamilan atau menopause. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang memastikan bahwasannya penyebab lebih sering depresi yang terjadi pada wanita. Untuk mengetahui salah satu dari gangguan depresi tersebut, langsung saja saya akan mewawancarai klien saya yang bernama Dwi. Baiklah, di sini saya sudah kedatangan klien saya yang bernama Dwi. Dwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, dulu Dwi kan pernah cerita kalau Dwi itu sempat mengalami depresi. Iya betul. Apakah sekarang Dwi masih mengalami hal tersebut? Kalau sekarang alhamdulillah udah enggak lagi karena udah mulai sadar ternyata depresi itu enggak ada manfaatnya untuk diri sendiri. Oh gitu. Alhamdulillah, baguslah kalau Dwi udah membaik. Jadi kira-kira boleh nggak kalau Nika tahu apa penyebab atau bagaimana sih Dwi bisa sampai bisa mengalami hal depresi tersebut itu? Boleh kok. Nah, kalau gitu kira-kira apa penyebab utama Dwi bisa mengalami hal depresi tersebut? Apa penyebab utama Dwi bisa mengalami hal tersebut? Yaitu hal depresi itulah. Jadi ceritanya saya itu dulu punya pacar. Selama saya pacaran sama si cowok ini, saya selalu menutupi keburukan si cowok ini di depan teman-teman saya. Padahal aslinya saya sendiri udah capek sama dia, udah nggak tahan lagi. Sampai rasanya tuh kayak stres nggak tau bilang lah. Dan akhirnya ternyata teman-teman juga pada tahu dengan sendirinya. Saya malu karena teman saya tahu. Jadi hal ini buat saya kayak makin depresi sehingga saya malas masuk sekolah karena malu. Oh, jadi apa cuman karena itu Dwi sampai mengalami hal depresi seperti itu? Bukan hanya itu aja, tapi cowok ini suka main tangan, kasar banget pokoknya. Terus kadang-kadang juga suka main pukul. Saya pernah ditampar juga, pernah juga dikatain hal-hal yang buat saya drop gitu, sampai saya tuh kena mental saya. Jadi kenapa
Dwi nggak coba untuk memutuskan atau meninggalkan si cowok tersebut? Pernah dan sering saya mau putus sama dia, tapi rasanya itu susah karena saya selalu diancam. Itu yang buat saya makin depresi. Saya juga nggak tahu harus buat apa selain tetap sama dia. Kemudian sampai kapan Dwi bertahan sampai seperti itu? Kira-kira ada sampai setahun lebih lah. Saya lupa juga udah setahun berapa bulan gitulah. Selanjutnya, bagaimana Dwi bisa mengatasi hal depresi yang terjadi sama Dwi? Iya, dari situ saya mulai berpikir, dan saat saya melakukan apapun saya ngerasa terbeban sehingga saya jatuh sakit. Dan waktu pas saya jatuh sakit, orang tua saya bawa saya ke rumah sakit. Kemudian di situ saya sempat tiba-tiba nangis gitu. Aneh sih, tapi itu yang saya rasain dulu. Dan karena hal ini saya juga sempat dibawa ke psikiater. Jadi waktu pas dibawa itu saya banyak konsultasi dengan masalah saya sampai depresi ini. Jadi dokter juga kasih saya nasihat sampai arahan, sehingga saya sekarang udah membaik. Oh, jadi dengan pengobatan hingga sembuh sekarang ini, apakah masih ada rasa trauma Dwi dengan cowok tersebut? Atau bahkan Dwi kayak merasa udah memaafkan diri si cowok itu? Kalau untuk trauma sama cowok itu dulu sempat nggak mau maafin dia, tapi selama saya konsultasi dengan dokter saya nyaranin bahwa kalau saya nggak maafin dia itu buat diri saya itu makin terpuruk. Jadi saya lebih memilih untuk melupakan dia. Melupakan itu maksudnya melupakan dia dan kejadian waktu pas saya sama dia gitu. Oh, begitu. Kira-kira ada nggak sih efek kedepannya, misalnya dari Dwi bertemu cowok yang lain misalnya, terus ngerasa kayak bahwa semua cowok itu sama aja gitu? Kalau untuk jumpa cowok lain itu saya kayaknya lebih ke nutupin diri gitu, karena saya masih harus perbaiki diri saya, segalanya lah harus saya perbaiki sampai mental saya betul-betul siap gitu. Jadi saya baru bakal membuka lagi. Berarti artinya sekarang kayak Dwi belum bisa membuka hati lagi untuk cowok yang lain gitulah ya? Bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin dengan berjalannya waktu, ketika saya udah bisa menerima diri saya dan bisa memaafkan masa lalu, itu saya akan membuka lembaran baru lagi. Oke, kalau begitu ternyata cerita Dwi sangat menarik ya, dan dapat bermanfaat juga untuk saya biar lebih waspada terhadap kekerasan apapun dari siapapun itu. Iya, ini kan sekedar cerita depresi saya ya. Kalau misalnya bermanfaat ya semoga dapat diambil yang baik-baiknya, yang buruknya nggak usah diambil. Kalau begitu terima kasih atas waktunya Dwi, dan makasih juga udah mau sharing-sharing mengenai kejadian-kejadian suram yang sempat Dwi alamin. Ya syukurnya sekarang udah lebih baik lah Dwi-nya kan. Iya Nika, alhamdulillah sekarang udah lebih baik kok. Sama-sama. Oh ya, ngomong-ngomong, boleh kan kalau saya sharing video ini ke akun YouTube saya? Tentu boleh dong. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, kesimpulan pada wawancara dengan klien saya yang bernama Dwi ini, bahwa depresi yang dia alami mengenai hubungan dia dengan pacarnya, yang ternyata pacarnya tersebut sudah melukai secara fisik maupun mental si Dwi, sehingga membuat klien saya depresi. Namun, hal tersebut ternyata bisa dihadapin oleh si Dwi, sehingga kondisi dia sekarang ini sudah membaik. Tentunya hal tersebut telah dia jalani dengan berbagai cara seperti berobat atau konsultasi dengan psikiater.
Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang mungkin dapat mengalami depresi dan penyembuhannya juga. Itu pun tergantung kepada kemampuan dirinya sendiri atau fisiknya gitu, bisa menerimanya atau tidak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe.